Untuk metode ini bisa diaplikasikan pada tanaman yang lain juga, karena metode ini saya dapat dari beberapa sahabat-sahabat petani semangka ya. Sahabat petani bisa bayangkan kalau petani semangka itu pasti penanggulangan hama penyakitnya sampai tuntas. Di desa saya ini banyak sekali ya sahabat-sahabat yang menanam semangka, jadi saya minta, sebenarnya rahasia ya, tapi karena saya tanyakan terus karena kasihan sahabat-sahabat tani juga kadang kalau penanggulangan ulat itu sangat bingung, dan juga sampai ada yang hampir nyerah ya. Masih saja Oke, welcome back to my channel ya. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam satu lumpur. Sahabat tani ya, bagaimana penanggulangan hama jagung atau ulat pada jagung? Apakah masih pusing ya? Saya rasa semua pasti pusing untuk masa tanam ini ya. Ulatnya yang membandel 10 kali sampai 15 kali sudah melakukan penanggulangan, obat habis banyak ya, segala macam. Di video kali ini ya, saya akan memberikan tips cara menanggulangi hama dan penyakit. Untuk metode ini bisa diaplikasikan pada tanaman yang lain juga, karena metode ini saya dapat dari beberapa sahabat-sahabat petani semangka ya. Sahabat tani bisa bayangkan kalau petani semangka itu pasti penanggulangan hama penyakitnya sampai tuntas. Di desa saya ini banyak sekali ya sahabat-sahabat yang menanam semangka, jadi saya minta, sebenarnya rahasia ya, tapi karena saya tanyakan terus karena kasihan sahabat-sahabat tani juga kadang kalau penanggulangan ulat itu sangat bingung, dan juga sampai ada yang hampir nyerah ya. Masih saja yang pertama yang sahabat tani harus perhatikan yaitu inseknya ya. Banyak sekali sahabat tani itu kadang untuk pengendalian ulat itu salah insek ya. Untuk awal sahabat tani ya, itu gunakan emamectin benzoat. Emamectin itu banyak, merek dagangnya itu banyak, ada Emacel, ada Mortir. Nah, terkadang kesalahan petani itu ketika sudah pakai Emacel, besoknya pakai Mortir lagi loh, itu kan sama bahan aktifnya sahabat ya. Cuman mungkin dari segi dosisnya. Nah, saya tidak akan membahas terkait itu ya, apapun yang sahabat tani gunakan merek dagangnya, tapi yang saya fokuskan adalah bahan aktifnya, yaitu untuk awal sahabat tani gunakan emamectin benzoat, pakai yang murah apapun itu. Nah, pengaplikasiannya ya sahabat tani, jika sahabat tani awal itu menggunakan 10 mili sampai 15 mili ya per tangki 16 liter, sahabat tani saya anjurkan pengaplikasiannya itu di sore hari di bawah jam 3. Sahabat tani aplikasi di bawah jam 3. Satu lagi sahabat tani yang wajib sahabat tani gunakan yaitu penembus. Sekali lagi, penembus, perekat dan penembus itu wajib. Kalau di sini harganya kalau perekat dan penembus itu sekitar 60.000. 60.000 itu 500 mili ya. Udah ada 1 liter. Itu wajib sahabat tani gunakan. Nah, ketika pencampuran usahakan mengaduknya itu sangat merata, jadi antara air dan insektisida itu rata ya, homogen, jadi tidak ada yang pencampurannya tidak merata. Nah, itu kadang sahabat tani jarang sekali diperhatikan. Saya sarankan untuk itu. Terus ya sahabat tani, ketika aplikasi di sore hari, besok paginya
sahabat tani harus aplikasi lagi atau lakukan pengendalian lagi pagi hari. Dosisnya ketika sahabat tani menggunakan 10 mili, sahabat tani naikkan dosisnya menjadi 15. Ketika sahabat tani menggunakan 15 mili di awal tadi kemarin ya, sore, sahabat tani aplikasi lagi menjadi 20. Loh, kenapa Mas kok sampai double aplikasi? Sekarang gini, ketika kita aplikasi insektisida ya, kalau yang kena pasti mati, tapi kalau yang nggak kena masih di dalam, dia karena mencium bau insektisida ya, dia pasti akan keluar. Nah, momen yang inilah yang kita pakai untuk melakukan penanggulangan ya, kita lakukan penanggulangan agar ulat yang di dalam keluar. Nah, itulah paginya pasti keluar. Di samping insektisida yang tertempel pada tanaman itu mengalir melalui embun, dia juga mungkin dia tidak mati, mungkin masih, kalau kita itu masih pusing gitu ya, dia keluar dari persembunyiannya atau dari tempat dia makan. Nah, itulah di pagi harinya kita aplikasi, saya pastikan 90% berhasil. Nah, sahabat tani bisa aplikasi lagi berapa harinya? 15 harinya sahabat tani cek lagi. Kalau masih ada, pakai metode itu. Saya pastikan 4 kali lah, maksimal 4 kali sampai panen sahabat tani sudah bisa mengatasi ya. Ini juga bisa sahabat tani gunakan metode ini untuk tanaman-tanaman yang lain ya. Saya menyampaikan ini bukan berdasarkan hanya sekedar penyampaian saja, tapi memang sahabat-sahabat para petani semangka ini sudah melakukan metode ini. Mudah-mudahan bisa berhasil ya, bisa berhasil dan bisa membantu. Hanya dengan bisa 4 kali aplikasi ya, setiap 15 hari sekali atau setiap 15 hari sekali bisa sahabat tani aplikasikan, bisa berhasil. Selain kos yang kita keluarkan juga lebih sedikit, tanah kita pun tidak terlalu capek, dan hama penyakitnya bisa tuntas. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah berkunjung ya. Mudah-mudahan tanamannya tetap sehat, hamanya bisa ditanggulangi dengan baik ya. Sekali lagi, metode ini bisa sahabat tani aplikasikan tidak hanya pada tanaman jagung ya, dan juga tidak hanya pada ulat saja ya. Kalau ada hama wereng, sahabat tani bisa aplikasi pada hama wereng. Kalau memang pada hama walang sangit, bisa sahabat tani aplikasi pada walang sangit. Ada kutu kebul, sahabat tani bisa aplikasi pada hama kutu kebul ya. Apalagi untuk tanaman padi saat ini ya, itu juga hamanya sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jika ada yang kurang jelas bisa tanyakan di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah selalu support channel ini. Semoga bermanfaat buat saya, buat sahabat-sahabat tani juga. Maaf jika ada yang kata-kata kurang jelas dalam penyampaian saya ya. Apa yang saya sampaikan di sini murni dari pengalaman yang pernah dialami, baik dari saya ataupun dari sahabat-sahabat tani yang lain. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam satu lumpur, istimewir. Terima kasih.